Baik, sebentar saja kita akan sedikit dialog. Mungkin ada unek-unek di antara kita. Memang acara ngopi kerukuan ini narasumber yang belum lengkap untuk kali ini, tapi lain waktu nanti lengkap, semua unsur agama ada. Mohon maaf kepada saudaraku yang Hindu, Pak Gede Artawan. Dari kaum Hucu juga belum ada untuk perwakilannya. Nanti lain waktu nanti kita ada narasumber dari Hindu supaya bagaimana sih perspektif kebersamaan menurut perintah yang widiwasa, gitu kan? Dalam Hindu itu begitu. Karena semua agama itulah memerintah pada kebaikan. Tapi ada cara-cara yang tersendiri. Baik, kita lanjut kepada tanya jawab atau diskusi. Siapa yang duluan? Oh, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Melalui Pak Moderator, saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Abdul Manan. Jika terjadi kekacauan, itu karena kurang ngopi. Ya, benar. Selama ini memang kita abai, Pak. Kita abai ngopi lintas agama dan ngopi lintas iman. Yang sering terjadi adalah ngopi hanya dalam internal masing-masing. Sehingga yang menguat adalah penonjolan diri sendiri tanpa memahami yang lain. Jadi makanya ketika Pak Kiai waktu Idul Fitri di sini menggagas bahwa MUI sebagai lembaga mengadakan ngopi kerukunan, itu langsung direspon oleh EPKUB. Dan terima kasih kepada Pak Sandi sebagai ketua EPKUB yang langsung merespon ini. Dan ini menjadi pelajaran paling berharga, Pak. Pelajaran paling berharga. Dan akhirnya saya sadar betul dari pengalaman yang saya alami selama berada di wilayah Bekasi ini, memang saya belum pernah ngopi bareng, Pak. Lintas agama dan lintas iman itu. Dan baru hari ini terjadi dan sangat nyaman rasanya. Di samping saya Pak Solahuddin, di samping saya Pak Siki, dan sangat nyaman. Tadi Bapak ada di sini, Pak Habibie juga ada di sini. Itu luar biasa. Dan yang kedua, saya harus mengapresiasi betul seluruh pengurus Masjid Izzatul Islam ini yang menjadi motor penggerak, Pak. Ini menjadi motor penggerak bagi kami warga Grand Wisata ini. Sesungguhnya kehadiran kami tidak diperlukan, Pak. Nggak diperlukan. Karena Izzatul Islam sendiri bisa mengelola dirinya. Tetapi kami diajak, Pak. Ini yang sangat luar biasa. Jadi karena itu terima kasih kepada DKM yang sudah mengajak kami untuk bisa duduk bersama-sama di sini, berdiskusi bersama untuk membangun kerukunan. Dan yang ketiga yang membuat saya menjadi sangat bersimpati dan sangat bersyukur berada di Grand Wisata bertetangga dengan Masjid Izzatul Islam ini. Ketika kawan kami meninggal, Pak, papan bunga dari Masjid Izzatul Islam hadir di sana, Pak. Itu sungguh luar biasa. Dan baru kali ini juga saya temukan itu, Pak. Baru kali ini saya temukan. Jadi terima kasih, Pak. Papan bunga itu sudah hadir sebagai ungkapan belasungkawa antar sesama. Di mana yang meninggal itu adalah sahabat kami yang beragama Kristen, tapi saya lihat di sana ini luar biasa. Nah, jadi saya sangat berharap ngopi bareng ini, ngopi kerukunan ini akan terus bergulir, Pak, tidak akan berhenti sampai di sini. Ya, kita tidak perlu membicarakan akidah, tapi kita membicarakan apa yang bisa kita lakukan untuk membangun bangsa dan negara ini. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana membangun sebuah bangsa, itu memang kita harus benar-benar mengakui bahwa perbedaan adalah sebagai sebuah kekuatan yang besar. Karena hanya dengan perbedaan yang kita pandang sebagai kekuatan, maka bangsa ini tidak akan bisa diruntuhkan oleh bangsa manapun. Nah, jadi saya sangat sepakat, saya sangat setuju, dan EPKUB harus ada di garda terdepan. Dan kalau boleh
Pak Sandi di mana Pak Sandi nih? Kalau Pak Sekjen ada di sini, saya yakin kegiatan ini sekali sebulan bisa kita lakukan dengan baik dan berpindah-pindah tempat. Ya, berpindah-pindah tempat seperti kata Pak Kiai, tidak perlu formal Pak Kiai ya. Tidak perlu kita datang dengan sarungan, datang dengan sendal sambil ngerokok. Nah, semua bisa kita selesaikan di atas meja yang ada kopinya. Demikian saja Pak, apresiasi saya untuk acara hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah memberikan fasilitas sehingga acara ini bisa terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih telah mengadakan acara ngopi lintas iman. Yang kedua, atau saya sebagai ketua. monggo. Dari tadi kan ngomong kolonial nih. Iya. Ini yang milenial sudah meronta ingin bertanya, mengungkapkan sesuatu. Sahabat-sahabat dari Gus Durian Bekasi Raya ingin bertanya atau mengungkapkan sesuatu. Kang Opi mana? Pak Moderator, mohon izin Pak Pendeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Saya perwakilan dari Gus Durian Bekasi Raya dan sekaligus sebagai Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kabupaten Bekasi. Saya ingin mengajak bagaimana Pak, karena kalau kita perhatikan bersama, yang hadir di sini adalah teman-teman senior yang usianya itu di atas saya semua, dan saya punya rencana bagaimana peran-peran kerukunan umat beragam ini diperluas atau diturunkan 1 derajat untuk teman-teman pemuda Pak. Nah, jadi biar ketika teman-teman senior ini sudah tidak fokus terhadap kerja-kerja kerukunan umat beragama, kita punya fondasi yang matang. Nah, saya sangat menyayangkan forum sebaik ini tapi mayoritas yang hadir adalah teman-teman senior, para guru, para kiai. Nah, jadi untuk next time-nya saya rasa bagaimana keterlibatan pemuda itu untuk masing-masing bisa ikut hadir. Karena melalui pertemuan ini saya rasa kita sebagai pemuda Islam juga akan tahu nih teman-teman pemuda Katolik yang mana, teman-teman pemuda yang Konghucu yang mana, HKBP yang mana. Nanti kita bisa kolaborasi bagaimana kita ruang-ruang pertemuan muda itu dilakukan dari mulai anak muda sampai senior itu tidak putus mata rantainya. Jadi saya untuk teksnya minta bisa diperluas lagi forum-forum ini. Terima kasih. Terima kasih. Baik, tanggapan langsung saya mohon kepada Pak Kiai Abdul Manan. Terima kasih Bapak Penasehat PFKUB ya, pengurus PFKUB ya, ini harus dijawantahkan ke nanti pindah-pindah. Setuju saya. Jadi jangan hanya di sini tetapi di mana lagi ya. Bukan hanya kalau di pusat, tidak hanya di MUI atau di mana, tapi juga sudah diselenggarakan di KWI sudah. Nah, kita selenggarakan juga di pesantren, undang-undang teman-teman yang lain. Jadi saya berpikir begitu, karena kopi ini menjadi wasilah untuk kita bisa dialog. Sangat setuju karena ini bukan pertanyaan Pak ya, ini pernyataan. Setuju sekali kalau kemudian ngopi bareng anak muda lintas agama. Itu silakan anak-anak muda juga yang mendesain. Ya, kita orang tua yang memberi contoh. Dan jadikanlah ini uswatun hasanah, bahwa ini contoh baik dari orang-orang istilah Pak Kiai tadi itu, kolonial ini. Jadi kolonial memberikan contoh kepada milenial. Ini loh orang tua, ya. Tinggal anak muda yang senangnya sama anak muda bikin juga kopi kerukunan, ya, untuk anak muda.
Kenapa ngopi itu menjadi tema? Tema ini ya kopi juga, ini bisa di tempat ngopi. Kumpul bareng di tempat ngopi mana, itu kemudian yang penting bisa kemudian pemberitaannya cukup meluas. Sehingga bisa 10 orang, bisa 11 orang, bisa berapa orang, kelompok kecil bisa ngobrol-ngobrol di warung kopi, kemudian terjalinlah kerukunan antar umat beragama. Saya kira tidak harus besar, tapi di kelompok-kelompok. Saya bikin juga di Papua, di mana ya bikin, karena saya pernah keliling ke Papua, dan ketika Ramadan di Kaimana saya nanya, itu baca Quran dari malam sampai pagi itu, kenapa itu? Enggak diprotes sama teman-teman Kristen? Enggak Pak, sini orang Kristen malah kalau lebaran itu pawainya duluan kan. Begitu. Ini teman saya yang sampaikan, Wagub Papua Barat, Muhammad Lakotani. Ya, sekarang jadi Wagub lagi. Ya, insya Allah nanti kita bisa menjalin lebih luas untuk membangun kerukunan antar umat beragama. Terima kasih. Baik, ada Opa, waktu sebentar ya. Nanti Pak Pendeta, Pak Melu ya. Silakan Pak Pendeta. Pendeta Aldi. Siang. Iya, sekali lagi terima kasih moderator yang ada. Mohon maaf sekali lagi saya diajak di tempat ini Pak Ketua. Ya, saya perkenalkan, nama saya Pendeta Aldi Masih. Saya Ketua DPC API Kabupaten Bekasi. Ya, ada sehingga dengan Pak Yohanes mengajak dari Gereja AGBP, dan kami memang sering kali dengan Pak Sekretaris FKUB. Pertanyaan saya Pak Kiai, kita rindu adalah kabupaten, kalau saya ada di Kabupaten Bekasi ini baru 18 tahun Pak. Ya, 18 tahun. Tapi kalau saya melihat ke sini, Kabupaten Bekasi toleransi sudah mulai lebih baik daripada sebelum saya masuk. Nah, menjadi pertanyaan saya Pak, bagaimana kita ini Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi itu sama-sama dekat Pak. Tapi kalau kita melihat Kota Bekasi itu menjadi nomor 2 toleransi se-Indonesia. Saya berharap dengan event ini, dan kira-kira apa yang bisa kami para pendeta bisa lakukan untuk bisa bekerja sama dengan saudara-saudara kami dari Muslim. Tadi saya sangat diberkati Pak, kalau di kami dengan statement dari Pak Kiai tadi sangat luar biasa. Kami berharap bahwa lewat event seperti ini sangat penting. Kira-kira apa kami orang Kristen yang ada di Kabupaten Bekasi yang harus kami lakukan supaya Kabupaten Bekasi menjadi nomor 1 toleransi di Indonesia. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih. Lanjut kepada Opa. Opa. Saya sebut saja Bapak Ibu yang ada di tempat ini, yang saya hormati, yang saya muliakan. Selamat siang. Kembali saya mengungkapkan pepatah Latin mengatakan amor vincit omnia. Cinta mengalahkan segala-galanya. Dengan dasar itu, maka pada hari ini, siang ini, sejak pagi hari sampai dengan siang ini, kita masih bertahan di tempat ini karena dasarnya adalah cinta, cinta, dan cinta. Perlu saya perkenalkan sedikit, Forum Persaudaraan Kerukunan Umat Beragama Grand Wisata dan sekitarnya adalah sebuah wadah yang menampung semua anak bangsa dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Itulah EPKUB. Selanjutnya, saya ingat di Eropa, kalau begitu disebut nama Stuttgart, orang dalam benak hatinya langsung berpikiran itu kota Mercedes. Stuttgart adalah kota Mercedes. Kita semua harapkan
Begitu ada kata Grand Wisata, dalam benak mereka akan menyebutkan Grand Wisata adalah kota toleransi dan kota toleransi. Itu yang kita harapkan. Sebagai penutup, saya mengharapkan bahwa apa yang kita wujudkan hari ini supaya terus ke depan berlanjut seperti itu. Karena yang tadi menawarkan supaya kopi kerukunan ini terus berlanjut, maka saya mengusulkan bulan depan atau 2 bulan lagi kita adakan kopi di Gereja HKBP Grand Wisata. Nah, sebagai penutup, saya mengharapkan kepada kita semua, kiranya kemesraan ini jangan cepat berlalu. Sekian, terima kasih. Kayak lagu Papa. Ya Bebi, tambah Baik. aja lagi pertanyaan. Satu lagi dari saudara kita, Pak Gede Artawan. Pak Gede Artawan. Gede Artawan. Terima kasih. Saya awali dengan salam Pancasila. Salam Pancasila. Sampurasun. Rampes. Kenapa saya sampaikan salam Sampurasun? Karena seperti pepatah mengatakan, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Tadi Pak Pendeta sampaikan beliau baru 18 tahun. Mungkin saya lebih baru lagi Pak, baru 28 tahun di Lahir di Bekasi. sini sampean itu. Ya, kepada Bapak-bapak narasumber, terima kasih sudah banyak tadi materi yang diberikan. Tapi pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ketua FPKUB GWS sudah mengundang kami, Pak Ketua Panitia juga. Salam dari Ketua Majelis Umat kami, karena beliau tidak bisa hadir hari ini, beliau masih di Bali. Saya sebagai Ketua Paguyuban Umat Hindu Kabupaten Bekasi juga menyampaikan terima kasih, apresiasi yang sebesar-besarnya kepada EPKUB GWS atas acara yang sudah sangat luar biasa yang dilaksanakan pada hari ini. Pertanyaan kepada seluruh narasumber ini mengenai jaga kebersamaan umat. Kalau kita bicara dengan tentang tokoh, kita ini ya mungkin dianggap tokoh lah di sini. Ini kerukunan, kebersamaan itu udah selesai Pak, udah selesai. Tapi di akar rumput ini yang masih ada beberapa kendala. Jadi di akar rumput di bawah umat kita yang ada di bawah itu masih ada. Kalau kita di tokoh itu berbicara kerukunan, toleransi itu selesai, tapi di bawah itu yang masih ada kendala. Kami minta bagaimana komitmen daripada bapak-bapak narasumber untuk menyampaikan ini kepada umat, mungkin kalau di gereja, di jemaatnya, di masjid, mungkin di umat muslim yang di masjid, dan umat-umat kita semua untuk mencegah terjadinya ya perundungan ataupun pelarangan ibadah daripada umat-umat yang lain. Itu satu saja pertanyaan saya. Mudah-mudahan ini menjadi cerminan, acara ini menjadi cerminan bagaimana toleransi di Kabupaten Bekasi memang sudah sangat terjaga dan sudah sangat baik, dan untuk memajukan Kabupaten Bekasi bisa bersaing dengan saudara, padahal saudara muda itu kalau Kota Bekasi lebih belakangan daripada kita yang di Kabupaten Bekasi, tapi prestasinya di Kota Bekasi itu lebih baik. Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih sekali lagi. Untuk mengakhiri, saya ada satu pantun Pak. Jalan-jalan ke Grand Wisata, Cakep. pemandangannya indah dan menyejukkan. Cakep. Walau kita berbeda-beda, toleransi kerukunan agama harus diutamakan. Terima kasih. Terima kasih. Sudah cukup penanyanya. Ada lagi? Oh, silakan. Kalau saya bukan kolonial Pak, saya dari milenial Pak. Ya, saya mengucapkan terima kasih untuk pemaparan hari ini. Saya lihat secara doktrin atau akidah itu sebenarnya kita sama Bapak-bapak ya. Tapi sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Pendeta Joko Suprayetno dari GBI Grand Wisata yang ada di sini. Saya juga sekretaris wilayah Badan Pengurus Daerah GBI di Tambun, Cibitung. Saya tuh ini ada 30 GBI Bapak-bapak, dan ada 80 pendeta. Nah, saya bersyukur ini ada, dan
ke depan ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ini sebagai usulan supaya keberagaman ini, kebersamaan ini semakin baik lagi. Ada beberapa hal yang saya usulkan, mohon nanti untuk ditanggapi atau kita sama-sama kerjakan. Yang pertama, dialog antar agama seperti ini perlu kita perbanyak lagi bapak-bapak semuanya. Mungkin nggak hanya membahas akidah atau doktrin ya, tetapi bisa saling mengenal, berdialog dan menyelesaikan potensi konflik yang ada di Kabupaten Bekasi dan kota antar umat beragama, kita bisa dialogkan gitu dan kita bisa saling mengenal antara satu dengan yang lain. Yang kedua, kolaborasi sosial. Ini sudah dilakukan FPKUB. Kemarin kita bagi buka puasa bersama di daerah Kabupaten Bekasi, tetapi ini perlu kita tingkatkan bapak-bapak. Mungkin kita memperingati hari-hari sosial bersama-sama, atau mungkin kita akan pawai antar umat beragama supaya kebersamaan ini semakin dikenal banyak orang. Yang ketiga, media dan konten positif. Mungkin dialog-dialog seperti ini perlu kita upload di media sosial kita supaya jangkauannya lebih luas, supaya banyak orang yang tahu, terlebih Gen Z. Gen Z itu mainnya media sosial bapak-bapak. Kalau kita pengen menjangkau generasi Z, Gen Z, kita harus pakai media sosial. Nah, jadi saya minta juga bapak-bapak yang ada di sini, mari kita sebarkan bersama-sama acara-acara seperti ini. Bukan hanya FPKUB, tapi gereja-gereja juga harus berani menyebarkan hal ini melalui media sosial yang ada. Yang keempat selanjutnya, kita mendorong toleransi ini di pendidikan usia dini bapak-bapak. Ada beberapa sekolah yang melarang guru agama, salah satu agama itu dilarang untuk masuk sekolah. Saya sendiri mengalami bapak-bapak, saya menawarkan diri untuk ngajar di sekolah itu yang belum ada guru agamanya, tetapi dilarang. Saya nggak minta digaji, tapi dilarang. Nah ini mungkin bisa kita dorong ke sana bersama-sama. Jadi bapak-bapak itu yang bisa saya usulkan supaya kerukunan ini semakin luas. Kita harus kerja sama-sama, tidak hanya FPKUB tetapi gereja-gereja dan yang lain kita perlu kerjasama untuk menyebarkan ini. Dari saya itu saja bapak-bapak, terima kasih. Baik, kita langsung pertanyaan tadi itu ada hanya dari Pak Aldi yang berpertanyaan, kalau yang lain dari Pak Gede Atawan juga ada pertanyaan yang masih mirip-mirip pertanyaannya, tidak jauh. Tadi adalah satu program nanti kita akan bahas bersama di lain waktu program itu. Tapi untuk pertanyaan-pertanyaan tadi itu demi waktu yang sudah mepet, tadi 11:30 udah bisik-bisik harus selesai, ini sudah jam 11:30 kurang 1 menit. Kami persilakan Pak Kiai untuk membahas. Ya, terima kasih. Saya jawab Pak itu. Kita bersyukur mayoritas Muslim Indonesia ini NU Muhammadiyah. Ketika ada dubes Amerika, Indonesia ini, ya, kenapa mayoritas Muslim tidak menunjukkan ininya? Ya, karena NU Muhammadiyah bagaimana menjadikan Muslim ini mayoritas yang rahmatan lil alamin. Ya, itu luar negeri memuji Indonesia dengan muslim-muslim yang mempunyai ukhuwah Islamiyah, watoniyah, dan ukhuwah insaniyah. Nah, bahwa saya kira Bapak kan persoalannya soal ta'aruf. Ta'arufnya tidak mendalam. Kita sudah diperintahkan agar kalian saling kenal mengenal, sehingga perlu ada komunikasi yang dibangun. Nah, antara lain bikin di tingkat RW, tingkat apa itu komunikasi kan dengan, makanya saya sederhanakan bagaimana ngopi. Jangan sampai tidak rukun gara-gara kurang ngopi. Sederhanaan aja begitu. Ya, saya kira itu. Kemudian
yang lain terlalu banyak untuk itu menjadikan program bersama. Saya kira semuanya intinya di situ, dan ini akan menjadi teladan bagi teman-teman muda untuk bisa mempunyai program yang sama di tingkat masing-masing. Saya kira itu, Pak Kiai. Baik, sedikit saya nambahkan terkait pertanyaan Pak Aldi. Kenapa saudara muda kita bisa menjadi toleransinya kedua Indonesia? Begini, ada patah Jawa mengatakan, kata Jawa begini ya, jer basuki mawo beo. Setiap apapun kegiatan itu membutuhkan finansial. Kabupaten Bekasi yang luasnya 23 kecamatan, Kota Bekasi yang luasnya hanya 12 kecamatan, itu pun dekat-dekat. Pemerintah Kota Bekasi sudah sangat peduli betul kepada FKUB-nya sampai kepada membentuk MUB kecamatan. Kenapa? Karena dia punya anggaran, punya hibah. Berapa hibah Kota Bekasi? 2,7 miliar. Ini yang pertama parameter yang dilihat oleh yang di atas. Kenapa bisa kerukunan toleransi nomor 2? Karena pemerintah Kota Bekasinya sangat peduli dan FKUB-nya membentuk MUB di kecamatan. Penyambung lidahnya itu sangat cepat sekali. Itu diantaranya. Kabupaten Bekasi luasnya sekian, 23 kecamatan. Sementara hibahnya dari pemerintah daerah karena memang anggarannya yang tidak ada. Intinya ada di sini. Ini intinya. Nah, itu intinya situ. Intinya. Seperti ini kegiatan. Kalau tanpa biaya tidak mungkin jadi jer basuki mobeo. Tapi kalau nanti kita sudah ada hibah yang betul-betul, tapi kita nggak putus asa. Kenapa? Sampai sekarang di Kabupaten Bekasi pun tidak ada orang yang berdarah-darah untuk tidak beribadah. Bahkan Habibie selalu maju. Tahu semua itu. Kalau ada masalah Habibie yang maju, gitu kan? Apa saja udah Habibie yang maju. Selesai. Sama FKUB selesai semuanya. Dan selanjutnya dari tadi Pak Pendeta yang terakhir, ada keluhannya tentang guru agama ya. Saya sudah sering katakan dan sering sampaikan kepada semuanya, tolong bersurat ke FKUB Kabupaten Bekasi. Keluhannya apa? Nanti kami akan yang menghubungi Dinas Pendidikan. Dengan dasar surat itu, kami minta kepada Disdik Pendidikan Provinsi kalau SMA, kalau SMP di kabupaten, minta disediakan, diberikan waktu untuk guru yang misalnya Kristen atau Hindu yang di situ banyak muridnya nggak ada gurunya. Kami nanti akan mediasi kepada Dinas Pendidikan terkait supaya jelas kita akan diusir. Kenapa? Regulasinya belum kita buat, mereka juga takut. Padahal kita sudah katakan kita nggak minta upah, bukan masalah upahnya, mereka nanti akan takut. Maka oleh karena itu kita bangun bersurat ke FKUB. Dengan surat itu FKUB nanti akan mediasi kepada pendidikan, guru apa, agama apa yang di situ banyak muridnya tapi nggak ada guru agamanya. Nanti kami akan minta kepada Disdik. Terima kasih. Cukup sekian acara kita kali ini. Mudah-mudahan kita semua sehat semuanya. Kembali kepada MC, tapi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus sekali lagi. Terima kasih kepada para narasumber, Bapak moderator yang telah mengisi pada ngopi kerukunan lintas iman ini. Mudah-mudahan apa yang beliau-beliau sampaikan pastinya banyak ilmu yang kita dapat. Begitu ya Mbak Mila ya? Betul, luar biasa sekali tadi. Berharap juga ya untuk teman-teman seumuran aku nih Pak Kiai, Genzi untuk lebih aktif lagi. Iya. Ya, dan tentunya dipersilakan kepada para nasum untuk kembali ke tempatnya yang telah kami sediakan. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pak. Terima kasih.
Terima kasih Pak. Makasih Pak Kiai. Terima kasih Pak. Ada Ya. hadiah pantun nih Mbak Bella buat Waduh. panitia ini. Ini boleh. harganya mahal banget ini sebenarnya ya. Nih jadi nanti Mbak Bella ngomong ke saya cakep ya. Ganteng dah ganteng. Oh ganteng. Pohon sukun ada getahnya. Ganteng. Hati-hati kalau terkena. Ganteng. Hidup rukun wajib hukumnya. Sepenuh hati kita jaga, mesti kita berbeda. Wes, tepuk tangan luar biasa nih. Baik Mbak pantunnya. Bella, ada satu lagi doa Ya. yang alhamdulillah pada hari ini juga datang hadir Bapak Kiai Haji Jasman Suhaimi, Wakil Rois Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bekasi, didampingi Bapak Kiai Haji Dede Ismail, Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Selatan. Barangkali beliau kita berkenan untuk membaca doa. Baik. Dipersilakan Bapak Kiai Haji Jasman untuk memimpin pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur, saya memimpin doa dengan doa sesuai dengan doa beragama Islam. Mohon para sedulur nanti berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Tadi saya tanya Greenwich ini berdiri tahun berapa? Katanya tahun 2000 berapa? Pak RW? 2007. Tahun 98 saya sudah jadi pengurus FKUB Kabupaten Bekasi. Tahun 98. Iya, soulmate saya Romo Alek, Bekasi Regensi Kota. Masih hidup apa ada Romo Alek? Ya, kita mimpin doa ya. Saya doa dengan agama Islam, para sedulur dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afa fa'fu anna. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana wa hajatana wa tasbihana wa tahmidana wa takbirilana wa qiyamana wa siyamana wa tadru'ana wa takhusu'ana wa tamim taksana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Demikian juga itu sebagai tanda untuk menutup acara kita pada hari ini. Baik. Tapi sebelumnya nanti akan ada foto bersama. Jadi untuk hadirin untuk tidak pulang terlebih dahulu. Maka dari itu mungkin kita pamit undur diri ya Pak Kiai ya. Dan terima kasih semuanya yang sudah hadir. Ya. Dan saya Lutfi Mutawali bersama Saya Bella. Memohon maaf jika ada salah-salah kata.
Dan insya Allah pada lain kesempatan kita bertemu kembali. Dari saya cukup sekian, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon ya lanjut. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Baik, kepada para hadirin untuk kita mengikuti sesi foto bersama, dimohon kepada para kiai narasumber khususnya untuk kembali naik ke atas panggung untuk bersama-sama kita ambil foto. Nyanyikan lagu tentang cinta, nyanyikan lagu tentang damai, nyanyikan lagu tentang kasih sayang. Saling menghormati antar umat beragama, mari ciptakan kedamaian dunia. Walau berbeda suku bangsa dan berbagai macam agama, bagai taman bineka tunggal ika, tetaplah berkasih sayang di dalam kehidupan. Surga neraka urusan Tuhan. Islam cinta kedamaian, Kristen penuh kasih sayang, Konghucu sabar pengertian, Hindu suka ketentraman, Buddha sumber kebajikan. Mari kita hidup berdampingan, bicara lintas agama di taman hati yang indah. Pancasila berkat hidup